Hai teman-teman literasi, balik lagi sama aku Westin. Kali ini aku bakal ngebahas topik sederhana atau lebih tepatnya bakal nge-review satu buku sih. Bukunya tentang etika manajemen Islam. Buat teman-teman yang suka banget baca buku, aku pikir aku bisa ngerekomendasiin satu buku. Terkhusus manajemen ya, anak-anak manajemen pasti suka banget ngebahas tentang dalam konteks manajemen Islam, kita nggak hanya berbicara tentang bagaimana mengolah sumber daya dengan efisien, tapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika yang menjadi dasar utama setiap keputusan. Salah satu prinsip penting yang dapat diambil dari buku Etika Manajemen Islam adalah bagaimana elemen-elemen manajemen dasar seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan pengendalian harus didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Proses manajemen yang ditulis oleh Dr. Haji Undang Ahmad Kamaluddin MAG dan Dr. Muhammad Alfan dalam buku ini menekankan bahwa perubahan signifikan dalam manajemen kinerja harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, diiringi pemahaman yang mendalam akan nilai-nilai Islam itu sendiri, terutama dalam hal melibatkan seluruh aspek manusia dalam sistem kerjanya. Buku ini menekankan pada perilaku manusia di tempat kerja yang dipengaruhi oleh norma dan sentimen kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya tergantung pada strategi teknis saja, tapi juga pada bagaimana manusia sebagai bagian dari organisasi diperlakukan secara adil dan bermartabat. Tentunya juga ini berkaitan erat dengan etika dalam kepemimpinan Islam, di mana pemimpin dituntut untuk tidak hanya memenuhi target organisasi, tapi juga menjaga hubungan baik antar anggota organisasi dan memastikan lingkungan kerja yang harmonis serta inklusif. Jika kita kaitkan dengan prosedur merancang pusat studi dakwah, manajemen Islami dapat memberikan panduan yang berharga. Pusat studi dakwah tidak hanya memerlukan kurikulum yang tepat dan strategi pengajaran yang efektif, tapi juga manajemen yang etis dan islami. Tahapan seperti perencanaan program dakwah, pengorganisasian tenaga pengajar, serta evaluasi kegiatan dakwah semuanya memerlukan perhatian khusus terhadap aspek moral dan spiritual, seperti yang dijelaskan dalam buku Etika Manajemen Islam ini. Misalnya nih, proses perencanaan di pusat studi dakwah harus mencerminkan nilai-nilai hikmah dan integritas yang diajarkan dalam Islam. Setiap kegiatan dakwah perlu dirancang dengan mempertimbangkan keberagaman dan sensitivitas budaya, serupa dengan prinsip-prinsip yang ada dalam manajemen kinerja Islami yang mengedepankan kerjasama yang efektif dan penghargaan terhadap peran individu dalam organisasi. Selain itu, evaluasi dalam konteks pusat studi dakwah juga harus memperhatikan nilai-nilai evaluatif Islami. Evaluasi tidak hanya melihat hasil akhir, tapi juga bagaimana proses itu berjalan dengan tetap memegang prinsip-prinsip akhlakul karimah. Sebagaimana yang diuraikan dalam buku tersebut, penting untuk menemukan masalah sebelum berkembang menjadi lebih besar. Dan pemecahan masalah harus dilakukan secara bijaksana sesuai dengan ajaran Islam. Etika manajemen yang Islam ini ketika diterapkan dalam perancangan pusat studi dakwah, tentunya dapat memberikan fondasi yang kokoh dalam mewujudkan visi dan misinya. Namun, agar lebih efektif dan adaptif terhadap tantangan modern, kita dapat memanfaatkan analisis SWOT. What is analisis SWOT? SWOT itu strengths, weaknesses, opportunities, and threats untuk melihat posisi strategis lembaga dalam menghadapi dunia yang terus berkembang ini. Prosedur merancang pusat studi dakwah itu memerlukan perencanaan strategis yang matang.
Disinilah peran penting manajemen Islam hadir untuk memberikan pedoman moral dan etis dalam menjalankan lembaga pendidikan atau lembaga apapun itu. I give you one example. Kayak ketika pusat studi dakwah itu didesain, langkah-langkah yang diambil perlu berlandaskan pada niat untuk kebaikan umat. Sesuai dengan konsep amanah dan maslahahnya, dengan memprioritaskan pendidikan yang seimbang antara pengetahuan dunia dan akhlaknya. Pusat studi dakwah akan dapat membentuk generasi pendakwah yang gak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki integritas moral yang tinggi. Nah, biar kayak lebih kita tahu strategi manajemen pusat studi dakwah lebih komprehensif, penerapan prinsip-prinsip ini kita dapat kaitkan dengan yang tadi aku sebutin, analisis SWOT, yang nantinya bakal mengacu pada hasil observasi, yaitu TPQ Alamul Huda. TPQ ini didirikan oleh Ustadz Sofyan yang berperan penting dalam merancang pusat studi dakwah. Berikut saya akan uraikan beberapa analisis SWOT-nya. Tentang strengths atau kekuatan. Kekuatan utama dari TPQ Alamul Huda ini adalah tentang kinerja pengurus dan tenaga pendidik yang solid, pengelolaan yang baik, serta dedikasi para pengajar memberikan dampak positif terhadap perkembangan pendidikan di TPQ tersebut. Selain itu, semangat santri yang tinggi dalam mengikuti proses belajar mengajar menjadi faktor pendorong keberhasilan itu tersendiri. Antusiasme ini menandakan adanya penerimaan yang baik dari para santri terhadap materi dan metode yang diterapkan di TPQ. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dan wali santri juga memperkuat posisi TPQ itu tersendiri karena dukungan lingkungan yang sangat krusial dalam memastikan keberlanjutan kegiatan belajar mengajar. Number 2 adalah tentang weaknesses atau kelemahan. Meskipun TPQ Alamul Huda ini memiliki kekuatan atau strengths yang saya sebutkan tadi lumayan banyak, tapi juga ternyata TPQ ini menghadapi beberapa kelemahan signifikan. Salah satunya adalah kurangnya pengawasan dari wali santri terhadap kegiatan belajar anak-anak mereka. Perhatian yang rendah dari orang tua itu tentunya dapat berdampak pada motivasi santri atau anak sebenarnya, yang dalam jangka panjang dapat menurunkan kualitas pembelajaran anak-anak mereka. Selain itu, TPQ ini juga memiliki kekurangan jumlah pengajar. Disebutkan bahwa jumlah pengajar mereka itu terdiri dari 22 guru pengajar, sedangkan santrinya terdiri dari 200 lebih. Kebayangkan gimana seorang ustazah dan ustazahnya sulit dalam mengajar santri-santrinya. Satu guru ngajarin 30 santri. Kebayang nggak capeknya? Oke, next. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah fokus masyarakat yang kayak lebih condong pada pendidikan duniawinya doang. Jadi kayak kurang mendukung pendidikan agama itu sendiri. Ini nih yang bakal ngurangin minat masyarakat untuk mengikut sertakan anak-anak mereka dalam kegiatan TPQ, terutama ketika bersaing dengan pendidikan umum. Number 3 adalah tentang opportunities atau peluang. Kalau kita melihat dari strengths dan weaknesses-nya tadi, ternyata ada juga peluangnya, opportunities-nya. Ada tren yang menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan agama. Kesempatan ini bisa kita manfaatkan oleh TPQ Alamul Huda untuk memperluas jangkauan dan menarik lebih banyak santri. Selain itu, kemajuan teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pengajaran yang lebih menarik dan interaktif tentunya, meskipun gadget juga menghadirkan ancaman tersendiri. Tapi dengan pengelolaan yang tepat,
teknologi bisa menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran agama. Kemudian number 4, yang terakhir adalah tentang threats atau ancaman. Di sisi lain, TPQ Alamul Huda juga menghadapi ancaman besar dari pengaruh gadget yang berpotensi mengalihkan perhatian santri dari belajar. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, anak-anak cenderung lebih tertarik pada hiburan digital dibandingkan dengan materi pendidikan agama yang sudah disajikan oleh guru mereka. Ya, tentunya hal ini bisa merusak fokus mereka selama proses pembelajaran. Selain itu, TPQ juga harus bersaing dengan lembaga pendidikan umum yang cenderung lebih menekankan pentingnya ilmu pengetahuan duniawi. Hal ini yang membuat pendidikan agama itu kurang diminati oleh sebagian masyarakat. So, maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan memahami analisis SWOT yang dihadapi dalam perencanaan pusat studi dakwah, kita dapat melihat bahwa penerapan prinsip manajemen Islami bukan hanya sekedar pedoman etis, tapi juga strategi penting dalam menjaga relevansi dan keberlanjutan lembaga ini di tengah persaingan global. Pusat studi dakwah yang berpegang teguh kepada nilai-nilai Islami tentunya akan menjadi benteng moral dalam mencetak generasi pendakwah yang siap menghadapi tantangan zaman, sekaligus mampu memanfaatkan peluang yang ada untuk terus berkembang. Jadi teman-teman, buat kalian yang minat banget sama buku ini, aku saranin kalian buat baca bukunya secara langsung, karena nanti bakal dikasih wawasan yang lebih luas tentang buku ini tersendiri. Jadi kita punya banyak pengetahuan, gak hanya tentang manajemen secara umum, tapi juga tentang manajemen terhadap yang berlandaskan Islami. Oke, aku si Westin, mohon izin undur diri. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa diterima dengan baik. Kalau ada yang kurang dan ada yang salah, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.